Kita lanjutkan sekarang kita belajar gaya. Kita belajar gaya, oke? Gaya adalah ada tarikan atau dorongan. Kita pakai highlighter aja ya, biar enak di sini. Oke. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk dan arah dan kecepatan benda. Misalnya pada plastisin, kalau kamu merenyet-renyet plastisin seperti ini akan berubah bentuk. Bisa menghentikan lemparan saat kita menangkap, pakai gaya juga. Ya, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Tahukah kamu gaya apa yang diberikan pada plastisin tersebut? Ya, apa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Ini kita hapus lagi. Jadi akan kita bikin catatan tentang gaya. Ya, oke. Kita akan bikin catatan tentang gaya. Gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Ya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ya, dapat merubah bentuk. Apalagi yang bisa dilakukan gaya. Ya, mengubah arah, ya merubah arah dan kecepatan, merubah kecepatan atau V. Ya, oke. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, cara memberikan gaya dengan cara disentuh. Tak sentuh, tidak sentuh, seperti gaya gravitasi tanpa menyentuh. Jadi, bumi tanpa menyentuh kelapa, hanya dengan gaya gravitasinya bisa menarik kelapa untuk jatuh padanya. Ya, itu tak sentuh. Selain gaya gravitasi, tak sentuh ada juga gaya listrik dan gaya magnet. Ya, gaya tak sentuh ada gravitasi, ya, ada gaya listrik, ada gaya magnet. Ya, ini adalah gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh ya memang didorong dengan cara disentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot-otot rangka tubuh. Misalnya seorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke belakang. Nah, gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Ini adalah gaya gesek. Dua benda saling bergesekan ini adalah gaya. Sehingga agak berat kalau gaya gesekannya semakin tinggi. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Misalnya saya punya benda, ada benda lain di sini. Ya, di sini saya dorong. Saat saya memberi gaya dorongan ke kiri, ya, ini ada gaya gesek yang melawan gaya dorongan saya yang arahnya ke kanan. Jadi saat ini ada sebuah benda, saya dorong ke kiri, ya, saya dorong ke kiri, ya. Nah, ini ada gaya gesek yang arahnya ke kanan, menghambat, bersifat menghambat. Jadi adalah ini F gesek, yang arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang sebelumnya kita berikan. Ini adalah F dorongan misalnya. Nah, gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan pada benda. Contohnya gaya gesekan benda antara meja dengan lantai. Meja didorong ke depan, maka bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerakan meja. Dia didorongnya dengan hijau ini ke kanan, ada gesekan ke kiri. Ya, narik panah ini menggunakan gaya otot. Wah, ini keren sekali anak ini ya. Masih kecil sudah pandai panahan. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan paku besi, ya. Ketika paku besi ditarik dengan menempel pada magnet batang, hal tersebut disebabkan oleh gaya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh. Jadi gaya magnet, ya, pada paku, ya, ini adalah gaya apa, tak sentuh, terus terjun payung oleh gaya gravitasi, ini juga gaya tak sentuh, terus satu lagi listrik, ya, ada enggak di sini? Lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerakan benda akan dibahas pada pembahasan hukum Newton tentang gerak. Jadi listrik positif dan negatif itu selalu tarik menarik. Nah, ini merupakan gaya listrik. Jadi gaya tak sentuh itu paling tidak ada 3 ini yang harus kalian pahami. Hukum Newton. Hukum 1 Newton disebut juga hukum
kelembaman. Coba pikirkan mengapa saat berada di dalam bis yang sedang melaju kencang, tiba-tiba bus direm, ya. Ini bus melaju kencang, tiba-tiba direm. Jadi penumpang ini seolah-olah terdorong ke depan, serut gitu, ya. Ya, terdorong ke depan. Mengapa pada saat berada di dalam mobil kita perlu menggunakan sabuk pengaman? Nah, di dalam mobil kita perlu menggunakan sabuk pengaman agar saat direm kita terdorong ke depan, muka kita itu enggak nabrak dashboard. Ya, itu bisa sakit. Sebelum mempelajari hukum 1 Newton, lakukanlah aktivitas berikut ini. Ini adalah aktivitasnya. Ini ada satu lembar kertas HBS, sebuah gelas, letakkan selembar kertas di atas meja, kemudian letakkan gelas pada tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan, amati apa yang terjadi. Kalau perlahan, gelasnya ikut geser. Tapi kalau kertasnya cepat, gelasnya tidak ikut geser. Itu namanya kelembaban. Kelembaban definisinya adalah benda cenderung bergerak dengan kecepatan tertentu atau diam. Ya, yang cenderung dengan kecepatan tertentu, bergerak dengan kecepatan tertentu, ini adalah contoh orang naik bus ini tadi. Yang diam contohnya adalah ini, percobaan menarik kertas di atas di bawah gelas. Kita geser. Apa yang perlu kamu diskusikan, bagaimana keadaan gelas, dan ini kalian diskusikan sendiri ya di sekolah ya. Oke, kira langsung scroll pada ini. Enggak apa-apa, kita diskusikan sedikit deh. Saya khawatir ada yang terlewat nanti. Bagaimana keadaan gelas pada perlakuan nomor 2, nomor 3, apa yang diakibatkan perbedaan gelas akibat ini aja. Apa yang kamu simpulkan berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu simpulkan? Kamu sendiri aja, saya putuskan ternyata tidak ada yang harus saya, sekalian mampu lah melakukan itu sendiri. Pada percobaan sifat kelembaman suatu benda, kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap, disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Ya. Coba contoh lain yang menunjukkan inersia benda adalah saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, tiba-tiba direm, badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan gerakannya ke depan. Peristiwa itu yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, khususnya mobil. Ya. Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda tidak mengalami resultan gaya sigma F sama dengan 0, akan tetap diam atau bergerak secara lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal sebagai hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton simbolnya adalah sigma F sama dengan 0, atau Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya. Kalau tidak ada resultan gaya, sigma F sama dengan 0. Jika tidak ada resultan gaya atau tidak ada gaya yang bekerja padanya, ya cenderung diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi benda bergerak belum tentu memiliki gaya. Ya, kalau gerakannya dengan kecepatan konstan tidak memiliki gaya, tapi kalau dengan percepatan baru dia memiliki gaya. Hukum Newton kedua. Sebelum mempelajari hukum 2 Newton, lakukanlah kegiatan berikut. Ini hukum 2 Newton adalah di sini katrol dikasih bandul, ya. Ya, amati gerak kereta. Gerak kereta ini semakin lama semakin cepat, atau gerak GLBB dipercepat. Ya, kalian lakukan sendiri di sekolah ya. Oke, hasil percobaannya kalian masukkan sini, terus diskusikan. Ya. Indah akan membahas ini langsung pada sini aja. Percobaan tersebut membuktikan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya yang dapat dirumuskan. Ya, jadi A sama dengan F per M.
ya. M itu adalah massa. Massa ini tadi adalah massa dari bukan massa F. Nah, ini saya ya, bikin sketnya. Ini adalah benda. Yang ditarik ini adalah bendanya M. Nah, F ini adalah gaya tarikannya yang ditimbulkan oleh bandul. Nah, ini akan menimbulkan gaya F. Ya, gaya F. Jadi semakin besar masanya di sini, semakin kecil A-nya. Tapi semakin besar massa yang di sini, ya massa besar ini yang menjadikan sebuah gaya gravitasi, massa besar kali gravitasi ini, maka percepatannya juga akan semakin besar. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan fakta bahwa saat memindahkan balok akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya sebanding lurus dengan percepatan. Dengan adanya gaya yang besar maka akan mendapatkan percepatan yang lebih besar juga. Jadi kalau mendorong balok satu orang dengan dua orang pasti lebih mudah dua orang dan lebih cepat sampainya karena gaya yang diberikan dua orang dengan satu orang beda. Ya, ini misalnya satu orang dorong ini adalah 100 Newton. Kalau dua orang dorong harapannya adalah ya 200 Newton ya. Kecuali yang satu ini pura-pura dorong saja ya tetap 100 Newton. Contoh lainnya adalah saat memindahkan meja ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari berat jika menggunakan gaya ini pengaruhnya dengan massa. Ya, hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa ya semakin besar. Kalian mendorong flash di sini ya cepat saja.